Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu sufi dan tasawuf. Baik, sebelum ke videonya jangan lupa like video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Saya bukanlah seorang sufi, namun suatu saat nanti saya akan menjadi sufi. Saya hanyalah seorang mahasiswa yang mempelajari sufisme secara teoritis yang saya dapatkan dari pembelajaran di perkuliahan. Sebenarnya yang mempunyai otoritas menyampaikan pembahasan ini adalah seorang sufi itu sendiri. Karena yang mengerti sufi ialah seorang sufi, karena mereka mengalami pengalaman spiritual secara langsung. Tasawuf atau sufisme merupakan dimensi terdalam dalam tradisi Islam, yang tujuannya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara pembersihan jiwa dari sifat-sifat yang buruk, kemudian mengisinya dengan amal soleh. Salah satu dasar ajaran tasawuf berangkat dari sebuah hadis yang dinamakan hadis Jibril. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian dia berkata, 'Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam.' Rasulullah SAW menjawab, 'Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya.' Laki-laki itu berkata, 'Engkau benar.' Maka kami heran, kata Umar. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, 'Beritahukanlah kepadaku tentang iman.' Lalu Nabi menjawab, 'Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk.' Dia berkata, 'Engkau benar.' Dia bertanya lagi, 'Beritahukan kepadaku tentang ihsan.' Nabi SAW bersabda, 'Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu.' Hadis riwayat Muslim nomor 8. Nah, dalam hadis tersebut terdapat 3 dimensi dalam Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, ihsan inilah nanti yang menjadikan dasar dari ajaran tasawuf, yaitu dimensi terdalam dalam Islam. Apa itu sufi? Sufi adalah orang yang menganut paham sufisme atau tasawuf. Sufisme merupakan paham atau salah satu ajaran dalam Islam, yaitu dimensi mistis dalam Islam yang pada intinya adalah tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa, batin atau rohani. Sufi adalah orang yang bersih jiwanya atau orang pilihan. Menurut sejarah, ada 5 pendapat paling masyhur mengenai asal kata sufi dan tasawuf, yaitu: pertama, istilah sufi dan tasawuf berasal dari kata suf yang merujuk pada pakaian yang terbuat dari bulu domba, kain wol. Awalnya para pengikut jalan sufi dikenal dengan ciri khas mereka yang mengenakan pakaian dari bulu domba ini. Penggunaan pakaian bulu domba ini mencerminkan gaya hidup yang sangat sederhana dan tulus yang dianut oleh para sufi. Dengan perjalanannya waktu, ajaran mereka akhirnya dikenal sebagai tasawuf, yang mengacu kepada mereka yang mengenakan pakaian bulu domba. Kedua, istilah sufi atau tasawuf mengambil akar dari penggunaan gelar Ahlus Suffah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa para sufi pada awalnya dikenal sebagai kelompok yang memilih gaya hidup sederhana dan sepenuhnya berfokus pada ibadah kepada Allah.
Oleh karena itu, cara hidup mereka sering dianggap serupa dengan para sahabat Nabi yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, yang juga dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah. Dari sinilah asal-usul julukan Sufi dan Tasawuf. Kemudian pendapat yang ketiga, Sufi dan Tasawuf juga berasal dari kata as-sofa, yang berarti bersih. Nah, pandangan ini didasarkan pada pernyataan Bishr bin Harith yang menyatakan seorang sufi adalah seseorang yang memiliki hati yang suci karena Allah. Beberapa ulama sufi juga mengemukakan seorang sufi adalah mereka yang menjaga perilaku mereka dengan ketulusan kepada Allah, sehingga mereka dihormati oleh orang lain. Kemudian pendapat yang keempat, istilah sufi dan tasawuf dapat ditelusuri kembali ke seorang tokoh bernama Al-Ghaus bin Mur yang dikenal sebagai Sufah. Konon Al-Ghaus bin Mur yang hidup sebelum masa Islam adalah seseorang yang sangat beribadah kepada Allah dan selalu melayani kebutuhan para peziarah di Masjidil Haram. Akibatnya, orang-orang mulai menyebut bagi setiap orang yang mendalam dalam ibadah dan melayani peziarah di Masjidil Haram dengan sebutan Sufiyah, merujuk pada julukan Sufah yang dimiliki oleh Al-Ghaus bin Mur. Pendapat yang kelima, kata sufi dan tasawuf memiliki akar dari bahasa Yunani, yaitu sophia, yang berarti kebijaksanaan. Konon istilah sufi dan tasawuf memiliki makna yang sama dengan akar kata filsuf, yang merujuk pada para pecinta kebijaksanaan. Pendapat ini diungkapkan oleh Al-Biruni, yang menyatakan sebagian kalangan Yunani meyakini adanya keberadaan hakiki hanya bagi Tuhan, sementara yang lainnya yang memerlukan proses penciptaan adalah tidak nyata. Ini adalah pandangan dari kelompok Sophia, yang dikenal sebagai orang-orang yang bijaksana. Para sufi periode awal-awal, yaitu abad ke-8 Masehi, mereka melakukan ibadah dan kesolihan seperti puasa, doa, amal soleh, dan ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa takut akan kematian dan siksa neraka. Namun kemudian pandangan ini bertolak belakang dengan tasawuf yang dijalani oleh Rabi'ah Adawiyah, di mana Rabi'ah Adawiyah melakukan ibadah bukan karena mengharapkan surga dan bukan juga karena takut akan siksa neraka. Bahkan ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bila hamba ini beribadah karena mengharapkan surgamu, maka haramkanlah aku dari surgamu. Dan bila hambamu ini beribadah karena takut akan nerakamu, maka masukkanlah hamba ke dalam nerakamu. Namun jika aku menyembah karena demi cintamu, maka jangan kau halangi aku untuk melihat wajahmu." Dari kalimat doanya Rabi'ah Adawiyah, kita bisa menilai bahwa seorang sufi itu tidak mestinya mengharapkan apa-apa dari ibadah itu selain mengharapkan ridha Allah. Karena mengharapkan timbal balik itu namanya sama saja seperti pedagang, kalkulasi dan negosiasi. Kalau di dunia percintaan, laki-laki dan perempuan, coba tanyakan pada pasanganmu, "Kenapa kamu mencintaiku?" Kalau dia menjawab, "Karena kamu cantik lah, kaya lah, darah biru, status sosialnya, dan lain sebagainya," maka orang tersebut tidak bisa dikatakan cinta. Karena cinta itu tidak butuh alasan. Kalau cinta itu butuh alasan, makanya itu namanya kalkulasi, hitung-hitungan, mengharap timbal balik, dan lain sebagainya. Tapi kalau ia menjawab, "Entah, saya tidak tahu kenapa saya bisa cinta kamu nggak cantik, kamu nggak kaya, biasa-biasa aja, dan lain sebagainya, tapi kok bisa ya aku mau sama kamu." Nah, inilah cinta yang sebenarnya. Karena cinta itu without why, tanpa alasan, no reason. Namun, bukankah Nabi sendiri sering bersabda dalam banyak hadis tentang keutamaan-keutamaan dalam ibadah? Contohnya tentang sedekah yang dilipat gandakan menjadi 10-700 kali lipat. Atau tentang berangkat jalan kaki ke masjid, yang mana setiap langkah dihitung oleh malaikat. Satu langkah mengangkat derajat, dan satu langkahnya menghapus dosa dan kesalahan. Atau dalam hadis lain tentang keutamaan mati syahid, agar bisa dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan masih banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan-keutamaan peribadatan-peribadatan tertentu. Jadi, apakah boleh melakukan hal tersebut demi pahala, surga maupun bidadari? Tentu saja boleh. Namun, levelnya bukan level sufi.
Levelnya baru sampai level syariat, belum ke hakikat dan marifat. Sedangkan sufi adalah seseorang yang sudah sampai pada level hakikat dan marifat. Orang pada level syariat jika dianalogikan seperti anak kecil yang disuruh oleh ibunya agar bisa menonton TV setelah menyelesaikan PR-nya. Jadi yang ia kejar itu nonton TV-nya, bukan ilmunya. Itulah ibaratkan orang-orang yang syariat. Lalu apakah sufi meninggalkan syariat? Tentu tidak. Menjalankan syariat adalah wajib dilakukan oleh seorang muslim yang mukallaf, yaitu yang sehat, berakal, dan sudah baligh. Sesoleh apapun seseorang harus tetap menjalankan kewajibannya, menjalankan ibadah yang telah diwajibkan untuknya, seperti sholat, berpuasa di bulan Ramadan, zakat, haji jika mampu, dan lain sebagainya. Nabi SAW saja melakukan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, padahal Nabi adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku sufi, namun tidak mau lagi menjalankan syariat, maka ia sudah sesat. Orang yang tidak menjalankan level syariat, maka ia tidak bisa menuju level berikutnya, yaitu hakikat dan marifat. Karena ketiganya saling berkaitan. Kalau dianalogikan hubungan antara syariat, hakikat, dan marifat adalah perumpamaan sebuah bangunan. Syariat ini adalah seperti pondasi dan dinding bangunan. Pondasi adalah aturan-aturan dan tata cara yang diperlukan untuk mendirikan bangunan yang kuat dan stabil. Dinding-dinding syariat adalah struktur yang memberikan bentuk dan kerangka bangunan, menjaga orang di dalamnya terlindungi dan aman. Yang kedua ada hakikat. Ini mewakili interior dari bangunan tersebut, di mana kehidupan sebenarnya terjadi. Ini seperti ruangan dalam bangunan yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Hakikat mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, makrifat. Makrifat adalah pengetahuan dan pemahaman yang sangat dalam tentang makna sebenarnya dari bangunan tersebut. Ini seperti memiliki pengetahuan mendalam tentang bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi, sumber daya yang digunakan, dan tujuan sebenarnya dari bangunan tersebut. Makrifat adalah tingkat pemahaman spiritual yang paling puncak tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yang mana hal ini bukan lagi ranah kita, ini sudah di luar nalar manusia. Makrifat ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mencapai level ini. Ciri orang-orang ini adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati. Dan itulah sedikit pembahasan tentang tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme, adalah dimensi spiritual dalam Islam yang menekankan pencarian pengalaman mendalam dengan Tuhan. Para penganut tasawuf yang disebut sufi mengabdikan diri mereka pada praktik-praktik rohani seperti meditasi, zikir, dan kontemplasi dengan tujuan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan mencintai Allah dengan tulus. Mereka meyakini bahwa dengan membersihkan hati dan jiwa dari egoisme dan memusatkan perhatian pada Tuhan, seseorang dapat mencapai penyatuan dengan Yang Maha Kuasa. Tasawuf telah mempengaruhi banyak aspek budaya dan seni Islam, dan kontribusinya terhadap pemahaman spiritual dalam Islam tetap relevan dalam kehidupan umat Islam hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. See ya.